Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Semoga semua dalam keadaan sehat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar materi tentang menghadirkan sholat dan zikir dalam kehidupan. Tapi sebelum memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita bersama-sama membacakan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bagaimana? Sudah semangat belum belajarnya? Kita mulai yuk. Nah, sebelum memulai pembelajaran, Ibu akan menjelaskan dulu tujuan pembelajarannya. Jadi untuk apa kita belajar tentang sholat dan zikir? Tujuan pembelajarannya yang pertama yaitu untuk memahami sholat dan zikir. Yang kedua, untuk mengetahui manfaat sholat dan zikir dalam kehidupan sehari-hari. Dan yang ketiga, agar mampu mengamalkan sholat 5 waktu dan zikir secara konsisten. Ayo di sini, siapa yang sudah mampu mengamalkan sholat 5 waktu dan zikir secara konsisten? Makna sholat. Makna sholat secara bahasa yaitu artinya adalah doa atau doa meminta kebaikan. Sedangkan secara istilah, makna sholat adalah perkataan dan perbuatan yang dimulai dengan takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam. Selanjutnya, kenapa sholat itu penting? Karena sholat adalah sebagai tiang agama dan memberi makna dalam kehidupan di luar sholat. Jadi jangan sampai kita meninggalkan sholat. Manfaat sholat. Manfaat sholat yang pertama adalah mencegah perbuatan keji dan munkar seperti yang sudah Ibu sebutkan tadi. Yang kedua, menjaga ketentraman hati. Yang ketiga, membimbing untuk selalu berada di jalan yang benar. Jadi kalau orang yang tidak pernah meninggalkan sholat akan selalu dijaga sama Allah agar tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang di luar dari jalan yang benar atau di luar dari perintah Allah. Makna zikir. Zikir secara bahasa itu artinya ingat. Sedangkan secara istilah artinya ingat Allah Subhanahu wa taala sebagai upaya mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, lalu apa sih manfaat zikir? Manfaat zikir itu yang pertama untuk menenangkan hati. Kemudian yang kedua untuk menghindarkan dari kesombongan. Karena kalau kita berzikir, kita akan sadar bahwa kita hanyalah hamba Allah yang tidak pantas untuk sombong atau tidak ada hal yang bisa kita sombongkan. Yang ketiga yaitu memperkuat jiwa dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang keempat, mencegah perbuatan sia-sia atau dosa. Kemudian bagaimana cara berzikir? Cara berzikir itu ada 3 macam. Yang pertama, zikir dengan hati. Bagaimana caranya? Yaitu caranya dengan merenungkan ciptaan Allah Subhanahu wa taala dan mengingat kekuasaannya. Kemudian yang kedua, zikir dengan ucapan, yaitu dengan cara mengucapkan lafal-lafal seperti contohnya tahmid yaitu alhamdulillah. Yang kedua, tasbih yaitu subhanallah. Yang ketiga, tahlil yaitu la ilaha illallah. Dan yang keempat, takbir. Kalau takbir sudah pada tahu ya, Allahu Akbar. Kemudian dengan cara membaca Al-Quran dan membaca sholawat kepada Nabi. Yang ketiga, zikir dengan perbuatan, yaitu dengan cara mentaati semua perintah Allah dan menjauhi semua larangan Allah. Oke, jadi kesimpulan dari materi yang kita pelajari kali ini yaitu yang pertama, sholat dan zikir adalah amalan penting dalam Islam yang harus diamalkan secara konsisten. Yang kedua, keduanya itu memberikan ketenangan hati, mencegah perbuatan keji dan munkar, serta mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi,
Sekarang sudah pada semangat kan untuk melaksanakan sholat 5 waktu dan konsisten melaksanakan zikir setelah melaksanakan pembelajaran ini. Nah, cukup sekian pembelajaran kali ini. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa di video-video pembelajaran Ibu selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.